Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari wawancara ini Anda bisa menilai lah, yaitu di sini SBY menyebut jangan-jangan orang yang sering menuduh pemilu itu curang, itu dulunya sering curang. Nah, seperti ini videonya. Saya juga mendengar, kalau saya perhatikan kausa politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Itu menurut saya dari video ini sudah cukup lah, yaitu rakyat bisa menilainya sendiri. Karena kemarin juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turun gunung, yaitu menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 yaitu tidak adil. Nah, jangan-jangan ya kurang lebih seperti video ini ya, yaitu orang yang sering menuduh pemilu curang, ya jangan-jangan orangnya itu sendiri yang dulu pernah curang saat pemilihan umum yang lalu. Nah, ini bahkan juga dari Hasto Kristianto, mohon maaf Pak SBY, puncak kecurangan pemilu justru pada tahun 2009, yaitu sejak Pak SBY masih menjadi presiden. Nah, dari sini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyerang balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan tidak adil. Menurut Hasto, puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Budiono. Hasto menuding SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi. Jadi mohon maaf Pak SBY, tidak bijak dalam catatan pemilu, kualitas pemilu tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab, kata Hasto. Nah, menurut saya benang merahnya semakin jelas ya. Apalagi yang tadi Guntur Romli men-share video lama SBY yaitu pada tahun 2014. Dan ini juga saya kaitkan dengan Hasto Kristianto yaitu puncak kecurangan pemilu justru tahun 2009. Nah, kemungkinan tahun 2009 itu ada benarnya ya, sehingga Pak SBY pada tahun 2024 ya ngomong seperti ini. Lagi-lagi yang menuduh pemilu curang biasanya sih orangnya itu sendiri yang pernah membuat curang. Bahkan yang kemarin juga statement dari Pak SBY yaitu menyebut tanda-tanda pemilu 2004 tidak adil dan tidak jujur. Itu juga secara tidak langsung menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo secara tidak langsung, walaupun Pak SBY tidak menyebutkan nama dan lain sebagainya. Nah, ini dari Muhammad Guntur Romli. Kata Pak SBY, saya turun gunung karena ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saya jadi teringat kata-kata Pak SBY dulu. Jangan-jangan orang yang sering menuduh pemilu curang dulunya juga sering curang. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ngomong-ngomong, SBY-nya sudah turun gunung atau belum, Mas? Kalau udah, saya mau naik gunung. SBY membuka aibnya sendiri. Terima kasih Pak D. Jokowi, tampung semua aspirasi peternak kerbau di Pulau Moa. Tepat sekali SBY mengatakan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Maksudnya melakukannya sendiri, hasilnya Anas dan Andi Nurfati. Lucu. Mikir, ya seperti itulah akhirnya Pak SBY. Gara-gara statement yang seperti itu akhirnya ya video lama terbuka lagi. Ternyata akhirnya semua terungkap. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Aktivis sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli membuat cuitan yang memberi sindiran monohok kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu karena Guntur menilai dari video lama tersebut bahwa SBY sendiri pernah dalam situasi yang sama dan berkata pula bahwa yang menuduh kecurangan adalah orang yang berbuat curang. Melalui cuitannya ini,
ia menggugah video lama saat SBY masih menjabat sebagai presiden yang sedang diwawancarai terkait pelaksanaan pemungutan suara pada Pilpres 2014 silam. Dalam video itu, wawancara tersebut menyoroti pemilu legislatif 2014 lalu yang terdengar adanya indikasi kecurangan serta pemerintah tidak bersikap netral. Saya perhatikan politisi yang mudah sekali menuduh curang, yaitu saja orangnya. Bahkan saya dan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang ini yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang, itu dulu juga sering curang, ujar Susilo Bambang Yudhoyono saat diwawancarai pada tahun 2014 yang lalu. Unggahan video saat SBY diwawancarai terkait kecurangan pemilu 2014 menjadi viral di jagat Twitter. Para warganet pun turut memberi komentar beragam pada video lama dari cuitan sang politisi tersebut. Emangnya tinggal di gunung mana? Ya Pak SBY kok sampai turun gunung? Gunung Antang kali ya? Siapapun yang jadi presiden, saya sangat mendukung. Tapi kalau dari kader PDIP, oh gadah. Kapan pulang ke gunung? Biar tentram nih negara. Seperti diketahui, SBY sempat menyatakan akan turun gunung karena mendapat informasi telah ditemukan adanya indikasi kecurangan pada pemilu 2024 mendatang. Bahkan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyerang balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan curang. Menurut Hasto, puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Budiono. Hasto menuding SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi itu. Mohon maaf Pak SBY, tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab, kata Hasto dalam keterangan tertulis pada Sabtu 17 September. Dibeberkan Hasto, sejak Presiden Soeharto menjabat, tidak pernah terjadi manipulasi daftar pemilih tetap. Manipulasi DPT itu, kata Hasto, terjadi pada saat SBY berkuasa. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat, kata Hasto. Di luar itu, lanjut Hasto, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Sebagai bentuk tim senyap, kata Hasto, dibentuk oleh pihak yang melakukan kecurangan. Hasto juga mengatakan rezim SBY lah yang pertama kali mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka puncak, liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi pada saat SBY menjabat presiden. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Pasca Pak SBY tak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble, kemudian mengempes atau pecah sendiri karena cara menggelembungkannya bersifat instan, ujar Hasto. Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Irsaki Mahendra Putra menjelaskan bahwa pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY sifatnya tertutup dan hanya disampaikan kepada kader partainya. Meski begitu, ia menyampaikan pidato tersebut bukan pernyataan yang menuduh pemerintah. Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan, tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan. Jadi masih dibedakan nih, kecurangan dan ketidakadilan gitu. Dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu, ujar Hersaki kepada wartawan pada 18 September 2022.